Halo Sob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Film Cerita dengan aku. Yang demen sama film horor plot twist, udah bener kalau kamu klik video ini. Karena kali ini aku bakal nyeritain soal film horor, sosok hantu yang kejebak dalam pola pikir manusia. Bikin penasaran aja ceritanya kayak gimana. Ya udah langsung aja, kamu like, subscribe ya Sob, kita lanjut ke film ceritanya. Oke Sob, jadi gini ya, di tahun 1945 di Jersey, Channel Island, ada seorang janda cantik namanya Grace. Dia ini tinggal di rumah tua yang sunyi bersama putrinya yang namanya Anne dan putranya yang namanya Nicholas. Grace ini kehilangan suaminya Charles saat Perang Dunia Kedua. Rumah tua yang dia tempatin itu gede banget ya, khas rumah-rumah kastil gitu loh Sob. Nah ceritanya Grace sama anak-anaknya ini baru beli rumah itu dan menempati rumah itu. Langsung masuk ke adegan filmnya. Ceritanya diawali dari teriakan Grace di tempat tidurnya. Dia tinggal di sebuah rumah yang sangat besar dan agak tua di Jersey, the Channel Island di tahun 1945 yang di awal tadi udah aku sebutin ya. Tipikalnya itu rumah-rumah horor yang penuh dengan misteri. Kenapa aku bilang gitu? Karena memang sekeliling rumah itu selalu diselimuti kabut tebal gitu loh Sob. Meskipun cuaca cerah ya tetap aja rumah itu ketutup kabut. Nggak tahu datangnya dari mana. Kemudian datang 3 orang. Seorang ibu tua, sebut saja namanya Bertha. Lalu seorang bapak tua, sebut saja namanya Edmund. Dia ini kerjaannya adalah tukang kebun. Dan seorang gadis bisu bernama Lydia. Nah si Grace ini mengira kalau mereka datang ke rumahnya itu buat kerja. Jadi asisten rumah tangga atau pembantu. Ya belum sampai ngomong dengan jelas mereka bertiga maunya apa, tapi akhirnya Grace memotong aja dan meminta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Akhirnya 3 orang itu ya cuma bisa bilang iya aja. Nah sudah kan, Grace tadi aku cerita dia punya 2 orang anak yaitu Anne dan Nicholas. Latar belakang kedua anak ini sangat berbeda. Kedua anak Grace itu nggak bisa terpapar cahaya matahari. Katanya kulit mereka bisa melepuh dan bisa bikin mereka susah napas atau gagal napas. Ya nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Jadi ketika mereka ini keluar ruangan, seluruh ruangan harus ditutup gorden dan hanya sedikit cahaya lentera aja yang menerangi mereka. Jadi di sini ya, semua ruangan di rumah itu yang ada sekitar 50 ruangan, jendelanya harus ditutup gorden dan pintu-pintunya harus selalu dikunci. Ya agak ribet lah kalau mau masuk dari satu ruangan ke ruangan yang lain gitu kan. Sementara Grace sendiri adalah seorang penganut agama yang taat. Setiap hari kedua anaknya harus mempelajari semua yang tertulis di Alkitab atau Bible. Mereka harus mempercayai isinya dan gak boleh membantahnya. Grace ini percaya kalau setelah mati, anak-anak pembohong itu akan masuk ke dalam limbo. Limbo ini kalau di Alkitab dibilang sebagai neraka gitu ya menurut Grace. Nah hal itu dia katakan pada Nicholas dan Anne ketika mereka tidak menuruti apa yang diinginkan oleh Grace. Oke, latar belakang Nicholas. Nicholas ini adalah anak laki-laki yang sangat penakut. Sedangkan Anne adalah anak perempuan yang sangat cerdas. Tapi dia agak sedikit emosional ya, pemarah. Sedikit jahil juga pada Nicholas adiknya. Anne itu juga agak-agak sensitif karena dia bisa melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Oleh sebab itu dia senang sekali loh nakut-nakutin adiknya yang cengeng dan penakut. Sementara Grace, ibunya itu susah sekali mempercayai Anne. Beberapa kali Anne dihukum oleh Grace karena ulahnya. Anne selalu dihukum dengan membaca buku atau Alkitab di ruang yang terpisah dengan Nicholas. Nah, pada saat menjalani hukuman itu di sebuah ruangan, Anne kenal dengan seorang teman, ya, seorang teman dalam tanda kutip yang seumuran dengannya. Sebut saja namanya Victor. Victor ini juga punya keluarga, ada ayah, ibu, dan Victor sendiri. Anne menyebutkan mereka hantu, tapi Grace tidak percaya pada Anne kalau ada orang lain di rumahnya. Ya, meskipun Grace mendengar sebuah tangisan yang dipikir itu adalah anak-anaknya. Lalu juga ada kejadian lain seperti piano yang terbuka, pintu yang terbuka sendiri, padahal Grace yakin sudah menguncinya. Grace masih tidak percaya gitu ya, kalau yang dikatakan Anne itu benar. Tiba-tiba aja, banyak sekali hal-hal misterius terjadi di rumah itu. Kejadian demi kejadian supranatural semakin banyak Sob. Rumah itu penuh dengan gangguan dari mereka yang berasal dari dunia lain. Tapi Grace tetap denial, dia tetap menyangkal dan menyebut kalau mereka itu adalah penyusup.
Suatu malam ketika Grace sedang merajut di sebuah ruangan, dia mendengar suara gaduh di ruang atas dan itu membuat dia kesal. Dia pikir itu adalah ulah Lydia, salah satu pembantunya. Tapi ketika dia lihat, Lydia itu sedang ada di luar rumah. Grace menemui Anne yang sedang dihukum. Lalu Anne bilang kalau suara-suara itu berasal dari gudang barang-barang di lantai atas. Grace baru mempercayai apa yang dikatakan Anne benar ketika dia merasakannya sendiri. Apalagi ada adegan ruang piano yang tiba-tiba terbuka seperti ada yang memainkannya. Di situ Grace sangat kesal karena dia merasa dipermainkan. Oke, sampai di sini Grace mulai gelisah ya dan menyiapkan senapannya untuk membunuh orang-orang yang disebutnya sebagai penyusup. Nah, di satu ruangan dia menemukan album foto. Di dalamnya ada foto-foto orang yang sudah meninggal 1 abad lalu. Grace lalu meminta Bertha untuk menyingkirkan foto-foto itu. Singkat cerita, Grace nekat keluar rumah untuk meminta pendeta datang. Dia ingin agar rumahnya didoakan agar terhindar dari hal-hal negatif. Bertha dan Edmund, si tukang kebun, sempat mencegah, tapi Grace tetap ngeyel aja, dia pergi tuh ya. Tuh, di sana Edmund yang lagi kerja di kebun juga seperti buru-buru menutup sesuatu dengan tumpukan sampah daun-daun kering. Di kebun itu, Bertha dan Edmund seperti ngobrol sesuatu yang penting, tapi penuh dengan misteri. Beberapa saat kemudian, si Grace bukannya pulang bawa pendeta, Grace malah membawa pulang Charles. Tahu kan siapa dia? Ya, suaminya Grace, si Charles, yang kabarnya tidak jelas setelah Perang Dunia Kedua. Tapi kondisi Charles saat itu seperti orang bingung dan kelihatan depresi. Lebih banyak diamnya gitu loh sob. Ada suatu adegan di mana Grace memasuki ruangan kamar Anne. Lalu dia melihat sosok anaknya Anne ini berubah menjadi mukanya keriput kayak nenek-nenek. Nah, di situ Grace panik, langsung aja dia menghajar sosok yang dilihatnya itu dengan membabi buta. Dia kaget saat menyadari kalau yang diserangnya itu adalah benar-benar Anne, anaknya. Insiden penyusup yang disebutkan Grace ini makin menjadi-jadi sob. Saat pagi hari, dia tidak menemukan Charles, suaminya, ada di sampingnya. Ternyata Charles sudah pergi entah kemana dan memang dia datang untuk sekedar berpamitan. Tidak berapa lama, Grace dikejutkan lagi dengan teriakan Anne dari kamar. Pas Grace buka pintu kamar mereka, semua gorden penghalang cahaya matahari sudah hilang semuanya sob. Grace panik dong, dia harus melindungi anak-anaknya agar kulitnya nggak melepuh dan jangan sampai gagal nafas ya kan. Sekuat tenaga dia cari alat seadanya untuk menutup cahaya matahari yang masuk ke ruangan kamar. Ternyata semua ruangan di rumah itu sudah tidak punya gorden, hilang semuanya. Nah, di situasi itu Grace sangat emosi, marah pada 3 asisten rumah tangganya, yaitu Bertha, Edmund, dan Lydia. Grace bahkan menuduh mereka sengaja melakukan itu agar bisa merebut rumah besarnya. Tanpa pikir panjang, Grace akhirnya mengusir Bertha, Edmund, dan Lydia. Setelah itu, Grace berusaha mencari di mana gorden-gorden itu menghilang. Setiap ruangan dia masuki, setiap laci dia buka, lalu masuklah dia ke kamar Bertha. Yang membuatnya kaget, dia menemukan foto Bertha, Edmund, dan Lydia berjejer. Ternyata 3 orang itu sudah mati setengah abad yang lalu karena wabah TBC. Dari situ Grace yakin kalau 3 orang pembantunya adalah hantu. Sementara itu, malam harinya Anne keluar kamar dan menemukan 3 kuburan yang tertutup oleh sampah-sampah yang selama ini ditutup rapat oleh Edmund. Dibukanya batu nisan itu dan kaget banget dong, tertulis nama Bertha, Edmund, dan Lydia di sana. Anne dan Nicholas buru-buru lari masuk ke rumah bersamaan dengan Grace yang meneriaki mereka. Tahu kalau 3 orang pembantunya sudah meninggal, Grace nggak membiarkan mereka masuk dong ke rumah. Sementara Anne dan Nicholas diminta sembunyi di dalam lemari di atas. Dari luar pintu, Bertha bilang kalau penyusup sudah datang ke rumah itu dan ingin mengusir mereka. Ternyata penyusup yang dimaksud oleh Bertha itu adalah manusia. Ada paranormal dan satu keluarga yang ingin mengusir hantu. Di adegan inilah yang membuat kamu bakal tercengang. Penasaran kalian apa yang terjadi di sini? Yuk kita lanjut. Grace masuk ke kamar atas. Di sana dia lihat ada beberapa orang yang sedang melakukan ritual pengusiran hantu. Orang-orang itu bilang kalau Grace sudah meninggal dengan cara menembak kepalanya sendiri sob.
Dan tragisnya lagi, itu dia lakukan setelah dia juga melenyapkan anak-anaknya dengan membekap mereka pakai bantal sop. Awalnya ibu dan anak-anak ini saling menyangkal. Mereka nggak mau mengakui kalau mereka bertiga itu sudah nggak ada di muka bumi ini. Mereka yakin kalau mereka belum is dead, ya kan? Tapi karena cerita paranormal itu sangat detail, barulah Grace dan anak-anaknya sadar kalau mereka sudah meninggoy dan menjadi hantu. Sedari awal Berta sudah mengetahui itu, tapi dia nggak bilang terang-terangan, hanya kisi-kisi aja, karena Berta maunya Grace sadar sendiri. Setelah Grace mengetahui kalau dia udah meninggoy, Berta baru cerita semuanya, termasuk tentang Lydia yang bisu bukan dari lahir, tapi dia ini bisu ketika tahu kalau sudah meninggoy dan menjadi hantu. Nah, kalian pasti penasaran apa yang terjadi selanjutnya. Ya, selanjutnya ada adegan di mana Grace, Anne, dan Nicholas sudah bisa menerima keadaan mereka kalau mereka itu sudah meninggoy. Anne dan Nicholas nggak perlu takut lagi pada cahaya. Kematian membebaskan mereka dari rasa sakit. Mereka tinggal tenang di rumah itu meskipun manusia akan datang menghuni rumah itu secara berganti-ganti, karena memang rumah itu pada akhirnya akan diperjualbelikan. Mereka bertiga akan tetap mempertahankan tempat tinggal mereka sampai tidak ada satu manusia pun yang ingin meninggali rumah itu. Serem banget kan ya? Oke, itu tadi ya sob cerita yang menarik, cerita film horor yang cukup unik. Kalian yang mau aku ceritain lagi film-film unik di channel ini tinggal mainin aja jempol, like, subscribe, klik loncengnya. Siapa tahu bakal segera ada video baru yang gentayangan di Film Cerita.